Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, baik. Bagaimana dengan Bu Reni? Puji Tuhan, baik juga Bu. Senantiasa diberi kesehatan. Oh iya Bu, apakah Bu Lutfi hari ini juga sibuk? Tidak, Bu, kebetulan hari ini masih istirahat. Oh iya, baik kalau begitu saya ingin minta waktunya sebentar. Hari ini kan ada kegiatan coaching terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Apakah Bu Lutfi bisa meluangkan waktu sebentar? Bisa Bu Reni, kebetulan hari ini anak-anak juga sedang istirahat dan saya sangat ingin sekali berdiskusi dengan Bu Reni tentang terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oh iya, baik Bu, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Lutfi atau apa yang menjadi harapan Bu Lutfi dari percakapan kita hari ini? Bu Reni, menjadi harapan saya dari percakapan kita saat ini adalah masukan-masukan dari Bu Reni selaku pengamat dan juga pembimbing saya, sehingga saya nantinya bisa memperbaiki apa yang kurang dari proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oke, baik Bu Lutfi, jadi yang jadi tujuan Bu Lutfi dalam percakapan ini adalah mendapatkan masukan-masukan, kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran ke depannya, begitu ya Bu? Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Lutfi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin sangat lega dan senang sekali dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dan direncanakan kemarin. Saya merasa pembelajaran saya kemarin lebih baik dari yang saya lakukan sebelumnya, seperti hari-hari sebelum saya sebelum Iya. Baik Bu Lutfi, jadi Bu Lutfi merasakan sangat senang dan lega ya dengan pembelajaran kemarin karena pembelajaran kemarin lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dari strategi pembelajaran yang sudah Bu Lutfi rencanakan sebelumnya itu yang sudah kita percakapan pada observasi kemarin itu, apakah kira-kira sudah terlaksana semua ya Bu? Bu Reni, saya rasa untuk strategi yang saya rencanakan kemarin sudah terlaksana semua Bu. Mulai dari mengidentifikasi nilai tempat satuan dan puluhan menggunakan stick, kemudian melalui mendengarkan cerita bajak laut, juga keliling kelas untuk menghitung benda-benda yang ada di dalam kelas itu, kemudian menentukan nilai tempatnya, dan juga permainan tempel nilai tempatnya. Semua sudah boleh terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana saya, sehingga terjadi sedikit hambatan dalam pembelajaran saya kemarin. Oh ya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya amati kemarin, Lutfi memang sudah menjalankan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan dalam RTP, termasuk pembelajaran sosio emosional juga sudah tampak kemarin juga. Nah, kalau boleh saya tahu, hal apa yang menurut Lutfi tidak sesuai dengan apa yang Lutfi rencanakan kemarin sehingga menjadi hambatan dalam pembelajaran tersebut? Yang menjadi kendala saat pembelajaran kemarin adalah saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, saya kurang mengkondisikan anak-anak dalam pembagian kelompok, dan harusnya semua bisa berjalan dengan lebih baik lagi dalam memilih kelompok tersebut, karena kemarin anak-anak memilih kelompok secara apa yang mereka senangi, jadi akhirnya terjadi kekecewaan di anak-anak sehingga terjadi sedikit kegaduhan di kelas tersebut. Selain itu saya melihat anak-anak juga kurang bersemangat dalam pembelajaran. Begitu. Jadi yang menjadi hambatan kemarin itu dalam pembagian kelompok begitu ya Bu. Jadi ada anak yang kurang setuju dengan pembagian kelompok tersebut karena ada satu dua anak yang mungkin tidak dipilih temannya, jadi merasa kecewa begitu. Iya. Lalu menurut Bu ini bagaimana metode yang bisa dilakukan dalam pembagian kelompok agar
semua anak bisa menerima setiap anggota kelompoknya. Iya, Bu Rini. Menurut saya, pembagian kelompok kemarin seharusnya saya mengambil metode berhitung karena kemarin menjadi 3 kelompok yang anggotanya mungkin saya bisa melakukan dengan metode berhitung 1 sampai dengan jumlah kelompok tersebut, sehingga kemudian saya membagi sesuai dengan angka yang mereka hitung itu tadi menjadi sebuah kelompok, sehingga tidak menjadikan rasa kecenderungan satu anak dengan yang lainnya, sehingga hasil pembelajaran boleh menjadi lebih baik lagi. Begitu, Bu Rini. Iya, bagus sekali Bu Lutfi. Jadi menurut Bu Lutfi tadi pembagian kelompok seharusnya dengan metode berhitung ya. Jadi membuat semua siswa itu merasa puas dan senang dengan anggota kelompoknya. Dan tadi Bu Lutfi juga menyampaikan bahwa anak-anak terlihat ada beberapa yang kurang semangat dalam pembelajaran. Nah, kira-kira untuk menyikapi hal tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lutfi dalam menumbuhkan semangat belajar anak-anak tadi? Iya, Bu Rini. Kalau menurut saya agar anak-anak bisa tumbuh semangatnya untuk belajar, saya bisa memberikan escorting di tengah-tengah pembelajaran saat anak-anak sudah mulai bosan dengan apa yang saya sampaikan. Bisa juga saya berikan secara kondisional sehingga anak-anak bisa tumbuh semangat lagi untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Iya. Saya setuju dengan apa yang Bu Lutfi sampaikan tadi. Jadi untuk menumbuhkan semangat anak dalam belajar, jika anak mulai bosan, kita bisa melaksanakan atau mengajak mereka untuk escorting begitu ya Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Lutfi sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu Lutfi ke depannya? Rencana saya ke depan adalah saya akan lebih aktif lagi berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan Bu Rini selaku pembimbing saya dan juga teman-teman yang lainnya terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana mengkondisikan murid, bagaimana memaksimalkan pembinaan alat peraga, bagaimana merancang scripting dan lain-lain. Saya juga akan aktif dalam kegiatan KKD agar saya bisa meningkatkan kompetensi mengajar saya. Jadi yang menjadi rencana Bu Lutfi ini sangat luar biasa. Bu Lutfi akan berdiskusi dengan teman-teman, kemudian juga akan lebih aktif dalam kegiatan KKD ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Lutfi rencanakan untuk perbaikan ke depannya. Nah, selain dari apa yang sudah Bu Lutfi sampaikan, adakah hal lain yang akan Bu Lutfi lakukan untuk perbaikan pembelajaran? Kira-kira tentunya saya akan lebih rajin lagi membuat alat peraga sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Saya juga akan belajar dari berbagai sumber yang ada terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak, sehingga siswa bisa dengan senang menerima pembelajaran yang saya berikan dengan bagaimana mengelola pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Nah, ini yang luar biasa, pembelajaran berdiferensiasi. Memang saat ini kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi rencana Bu Lutfi tadi. Kira-kira kapan panjenengan akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, Bu, saya akan melaksanakan rencana saya itu secepat mungkin agar saya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Bagus sekali Bu Lutfi, saya sangat mengapresiasi dengan semangat Bu Lutfi yang sedemikian memperhatikan kebutuhan anak-anak ya Bu. Nah, kira-kira apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran di kelas Bu Lutfi nantinya? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran saya nanti jika semua murid bisa belajar dengan senang dan semangat dan bisa memahami materi yang saya sampaikan sehingga mereka bisa mendapatkan nilai mendapatkannya di atas katakan. Ya begitu. Jadi Bu Lutfi mempunyai komitmen bahwa
akan memperbaiki pembelajaran di kelas 1 agar menjadi lebih baik. Dan tadi kalau ukurnya jika semua siswa merasa senang dan semangat belajar sehingga mereka bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Luar biasa sekali. Nah, lalu dukungan atau daya dukung apa yang perlu diperlukan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan tentunya dari semua pihak, mulai dari anak-anak dan juga rekan-rekan guru, juga tentunya Bapak Kepala Sekolah yang akan mendukung dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Bu Lutfi, kami selaku rekan sejawat juga sangat mendukung apa yang akan Bu Lutfi rencanakan ke depannya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk hal ini. Baik, Bu Lutfi, saya senang sekali dengan percakapan kita hari ini. Bu Lutfi bisa mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran kemarin, kemudian Bu Lutfi juga bisa memberikan solusinya sendiri untuk perbaikan pembelajaran. Nah, kiranya apa yang sudah Bu Lutfi rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan yang baik. Kemudian saya juga merasa sangat senang sekali bisa melaksanakan coaching dengan Bu Leni. Saya merasa lega karena apa yang menjadi ganjalan terkait dengan pembelajaran di kelas 1 aku sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Leni untuk kunjungannya selama ini. Iya, sama-sama Bu Lutfi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Lutfi meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan coaching hari ini. Dan saya akhiri Bu Lutfi, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sukses untuk Anda. Terima kasih Bu Lutfi. Selamat pagi.